Halo teman-teman semua, salam penggemar bonsai di mana saja berada. Saya berharap semua dalam keadaan sehat. Bertemu lagi di channel Mbah Darmo. Kali ini saya akan membahas tentang macam-macam bonsai yang mudah kita temui di sekitar kita. Sebelum masuk, pencet tanda subscribe di bawah dan nyalakan tanda lonceng. Kalau bermanfaat jangan lupa like video saya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi kita bersama setelah menonton video Mbah Darmo. Mari kita mulai. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang bonsai santiki. Bonsai santiki ini mempunyai nilai jual itu hampir ratusan juta. Santiki ini diminati wisata asing karena bentuk dan gaya untuk bonsainya itu sangat luar biasa. Harga itu biasa ditentukan tentang ukuran dan keunikan. Biasanya juga bonsai santiki ini berukuran 30 cm itu sekitaran ya kurang lebih di angka ratusan ribu. Tapi kalau udah lebih unik lagi di atas 80 cm itu bisa mencapai ratusan juta. Bonsai santiki ini mempunyai ciri-ciri berdaun hijau kecil, berbatang dengan mirip tanaman cemara laut. Daun tanaman ini tebal, memiliki kandungan air yang tinggi, serta mempunyai buah atau biji bentuknya menyerupai biji cengkeh. Selain itu, pemangkasan pada dahan dan bagian akar juga harus dilakukan dan perlu mengganti media tanam atau repotting pada bonsai santiki minimal 1 tahun sekali. Oke, yang berikutnya ada namanya bonsai kelapa. Bonsai kelapa itu bisa dikatakan ada 3 jenis, yaitu pohon kelapa gading merah, kelapa gading susu, atau kelapa albino. Biasanya kita dapat itu, yang mudah kita dapat itu biasanya kelapa gading merah atau kuning. Kalau yang albino itu biasanya agak sulit lah, karena kita tidak tahu di mana nyarinya, agak sulit sih selama ini. Kalau untuk bonsai kelapa sendiri itu perawatannya sangat mudah. Biasanya kalau untuk pemula-pemula mereka biasanya lari ke bonsai kelapa dulu, baru lari ke bonsai yang lainnya. Kenapa bisa dikatakan mudah? Karena tanaman ini, bonsai ini perawatannya nggak repot, nggak seperti bonsai-bonsai lainnya. Ciri-ciri untuk gading merah itu memiliki warna merah kekuning-kuningan, akan menjadi tanaman bonsai kelapa yang sangat indah dan unik bila perawatannya sesuai dengan konsep yang akan kita berikan. Untuk membuat kelapa menjadi bonsai memiliki kesulitannya sendiri sih. Ada teknik-teknik khusus yang harus diterapkan agar bonsai kelapa bisa tumbuh. Bahkan tidak semudah membudidayakan tanaman yang dapat berhasil membuat bonsai kelapa. Hingga saat ini sih peminat bonsai kelapa telah banyak dan tersebar di Indonesia. Untuk harganya sendiri sih relatif. Karakteristik dari bonsai kelapa gading oren adalah pelepah dan daunnya yang berwarna oranye sehingga lebih terlihat berwarna. Namun menurut saya sih yang paling mudah untuk dipelajari dan diterapkan itu sampai saat ini sih bonsai yang kelapa daripada bonsai-bonsai yang lainnya, karena kategori untuk dinyatakan berhasil suatunya bonsai kelapa tumbuh adalah bila bonsai dibudidayakan mirip seperti pohon kelapa di alam aslinya, namun dalam bentuk kerdil di dalam pot bunga. Oke, kita lanjut ke bonsai serut atau Strepus asper. Serut ini tumbuh di daerah kering seperti di tempat kita di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Di alam terbuka, pohon serut bisa tumbuh hingga ketinggian 15 meter. Pohon ini mempunyai ciri-ciri abu-abu kehijauan, sementara daunnya yang bulat dan runcing berwarna hijau tua. Karakter fisik inilah yang membuat serut semakin sering dikerdilkan.
Serut tidak membutuhkan banyak perawatan seperti jenis-jenis tanaman lainnya. Jadi kalau kamu pemula yang baru mau memulai hobi bonsai, serut bisa jadi salah satu pilihan apik, sama seperti saya. Berbeda dengan kebanyakan pohon bonsai lainnya, serut meranggas atau menggugurkan daunnya di musim kemarau. Tujuannya adalah untuk menghemat air. Jadi kalau pada suatu waktu bonsai serutmu yang sehat dan subur tiba-tiba rontok, jangan panik dulu. Memang sedang masanya untuk meranggas. Tanaman ini juga bisa hidup hingga ratusan tahun dengan perawatan yang memadai tentunya. Semakin tua umur bonsai, semakin tinggi pula nilai jualnya. Oke, kita lanjut dengan pohon bonsai beringin. Pohon bonsai beringin ini mempunyai nama latin Ficus pinamina dengan divisi tata kelas yang sama. Karakteristik pohon beringin itu sendiri dilihat dari akarnya. Akar pohon beringin merupakan akar tunggal yang sangat kuat dengan fungsi untuk menopang badannya yang besar. Kalau pertama kali Anda menanam bonsai beringin, Anda akan melihat akarnya yang seperti jaring dan biasanya itu sangat kuat. Ciri-ciri selanjutnya yang dapat Anda lihat adalah daun dari pohon beringin. Tanaman yang satu ini memiliki daun yang berbentuk oval dengan ujung yang runcing. Karakteristik daunnya bertipe tunggal dan memiliki tulang yang menyirip. Anda dapat memperhatikan daun bonsai beringin milik Anda untuk melihat bentuknya. Mungkin selama ini Anda tidak sadar, namun pohon beringin juga memiliki bunga. Bonsai beringin yang Anda tanam juga memiliki telah berbunga. Bunga dari tanaman ini tidak seperti pada umumnya. Bunganya berbentuk bulat dan bisa menjadi makanan burung yang hinggap. Bunga dari pohon beringin merupakan bunga semu namanya. Secara keseluruhan, pohon beringin memiliki bentuk yang melebar dengan daun yang lebat tinggi dari tanaman lambang ketiga Pancasila ini memiliki tinggi sekitar 15-25 meter. Habitat pohon beringin ini hidup di hutan tropis dengan ketinggian 600 meter di laut. Namun pohon ini cepat beradaptasi sehingga Anda bisa merawat bonsai beringin di rumah. Oke, kita lanjut pada bonsai asem atau pohon asem, lebih bisa dikenal dengan pohon asem. Pohon asem ini memiliki buah berwarna coklat dengan biji yang banyak. Biasanya digemari untuk dijadikan bonsai asem, atau biasanya bijinya itu dipakai untuk buat sayur ataupun nyambel. Nah, bagi teman-teman yang ada bonsai atau pohon asem di rumah, bisa dipraktekkan. Dengan apa, Mas? Cara pembuatan bonsai asem yang satu ini memang sederhana, dikarenakan cuma memerlukan pembibitan biji asem. Ada dua teknik pembuatan, ada yang disemai, ada yang dicangkok. Salah satunya dalam hal mengupas kulit dari pohon batang asem ini akan dijadikan indukan. Dalam pemilihan indukan, pilihannya batang dari pohon yang berusia tua. Selain itu, batang usahakan tidak ada jamur serta berdaun rindang dan hijau. Selama proses pencakokan berhasil dengan munculnya akar-akar pada batang. Nah, itu baru batang bisa dipotong dan ditanam, kemudian menuju proses pembentukan perawatan bonsai asem. Dalam proses ini, jika menginginkan bonsai asem jauh berbuah, tentunya komposisi tanahnya juga harus diperhatikan. Hal tersebut bertujuan untuk menunjang kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan bonsai asem Jawa tersebut. Setelah proses penanaman berhasil, setiap harinya pun perlu diperhatikan dalam hal pengairan yang juga tidak boleh terlambat. Begitu pula dengan pemupukan yang menggunakan pupuk organik ataupun pupuk kompos. Setelah 4 mencoba, bila Anda mempunyai pohon asem, dilakukan dengan proses pencangkokan. Selanjutnya kita ke beringin kimeng atau bonsai beringin kimeng atau kimeng atau Ficus microcarpa. Itu masih dalam satu keluarga ficus dan masih dalam keluarga Aramaraceae. Tanaman ini sebenarnya aslinya Cina dan tersebar luas di iklim tropis. Pohon beringin kimeng ini sering ditanam sebagai pohon peradu di tepi-tepi jalan dan pohon pelindung.
Spesies beringin kimeng tersebut membutuhkan iklim tropis yang hangat dan suasana tanah yang lembab, namun ia juga bisa bertahan pada suhu mendekati 0 derajat Celcius. Spesies ini umumnya mendiami hutan tropis, tepi sungai, pantai, rawa, dan hutan bakau. Banyak tempat pohon beringin kimeng dapat tumbuh di celah-celah dinding, bangunan, dan elemen batu lainnya. Tentunya kita akan mencari bahan untuk membuat beringin yang lebih ke tekstur udah menyerupai beringin, tapi kalau misalkan masih kecil itu proses sangat lama lagi. Ciri-ciri daun beringin kimeng itu beda dari daun beringin biasanya. Daun beringin kimeng memiliki bentuk yang lebih elegan, berwarna hijau cerah pada daun yang muda dan hijau gelap pada daun yang lebih tua. Panjang setiap lebar daun itu sekitaran 5-7 cm dan lebarnya itu sekitaran 1-2 cm. Oke teman-teman, yang terakhir adalah pohon anting putri atau bonsai anting putri biasanya teman-teman menyebutnya. Pohon anting putri ini berbentuk semak atau pohon kecil, berbatang kayu dan memiliki cabang yang panjang dan ramping. Biasanya di situ tidak ada serangga atau penyakit serius yang dapat merusak tanaman ini, termasuk kutu daun atau tengu laba-laba. Permasalahannya yang paling sering terjadi hanya penyakit bercak daun. Bunga anting ini berwarna putih, tumbuh dalam bentuk terjumbai atau merunduk di ujung dahannya. Setiap bunga menghasilkan 2 buah yang berbentuk strip panjang. Bunganya sangat harum dan memiliki 5 kelopak aprikot. Salah satunya bunga ini hampir mirip wanginya dengan bunga melati. Daunnya berbentuk lonjong atau oval, terus berpasangan, berlawanan, lonjong di ujung, hampir sesil panjang 3-6 lebar buah atau jeruk kingkit atau kalijaga kingkit itu bahasa Sunda, kingkit, limau giah, limau kunci, Melayu, dan lain-lain. Jeruk kingkit ini sering ditanam untuk diambil buahnya. Pohon jeruk kingkit telah secara luas diperkenalkan dan dibudidayakan di daerah tropis. Pohon jeruk kingkit ini juga telah dicatat sebagai inovasi potensial di beberapa kepulauan samudra India. Jeruk kingkit ini telah mendapat popularitas sebagai tanaman hias dan bonsai yang beriklim subtropis. Ciri-ciri daun bonsai kingkit atau daun kingkit itu berwarna hijau gelap mengkilap, kadang-kadang banyak durinya. Lebar daun berukuran 3-4 cm dan lebar 2-3 cm. Ciri-ciri bunga kingkit itu putih, kelopak panjang 10-40 cm, itu tergantung besarnya pohon kingkit. Buahnya merah, pasti daging buahnya halus dengan rasa yang menyerupai jeruk nipis, tapi sedikit kecut sih kalau saya coba kemarin. Pohon jeruk ini terbentuk semak berduri, jarang berbentuk pohon kecil dan tumbuh hingga ketinggian 3 meter. Sejarah pohon kingkit Seranzenteni menyebut Putri Batu modal buah jeruk kingkit untuk merawat kuku. Pohonnya digunakan sebagai pohon peneduh atau pembatas jalan di Kepulauan Seribu. Manfaat pohon jeruk kingkit sendiri itu buah jeruk kingkit berkhasiat sebagai obat batuk dan daunnya untuk obat sakit perut. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan